Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Kenapa ada orang Kristen bisa khawatir? Bagian yang pertama, bagaimana orang bisa khawatir? Maka penyebabnya karena ketamakan dalam mengejar kepuasan jasmani. Dia merasa puas jika aku lebih punya barang, punya uang, punya fasilitas. Maka dia seperti menjadi budak daripada seluruh kepuasan jasmani itu. Dan akhirnya kalau ada orang mengalahkan dia, ada orang yang merasa lebih daripada dia merasa khawatir. Di dalam konteks inilah Yesus mengatakan itulah dosa ketamakan. Tidak punya satu standar kecukupan. Tidak punya satu nilai hati yang penuh syukur. Dan tidak pernah memikirkan apapun yang terbaik untuk Tuhan. Selalu berpikir apa yang terbaik untuk diri. Untuk mendapatkan pujian daripada orang lain. Yang kedua, kita bisa melihat konteks dalam bagian ini. Dia takut. Maka ketakutan itu adalah ketakutan yang tidak menentu. Ketakutan yang tidak rasionalitas. Ketakutan yang tidak punya satu nilai komparatif. Dan ketakutan yang tidak punya satu nilai solusi untuk bagaimana dibagikan atau dipersembahkan kepada orang lain yang lebih mementingkannya. Jadi satu ketakutan yang berpusat kepada diri. Satu ketakutan yang berpusat kepada satu nilai namanya mamon harta itu. Inilah satu ketakutan yang tidak menentu. Ketiga, bagaimana iman dia tidak kuat dalam Tuhan. Ketika mau melihat, mau dibawa kemanakah hari depanku bersama dengan Tuhan. Kita kan tidak tahu, saudara, bagaimana hari di depan itu akan terjadi. Maka jikalau kita punya satu pengharapan, jikalau kita punya satu fantasi yang berlebihan untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Mungkinkah pengharapan dan fantasi itulah justru kerikil tajam yang membuat kita mudah khawatir? Mungkin. Maka pengharapan yang berlebihan, fantasi yang berlebihan, tanpa iman, justru menjadi satu tusukan emosi kita. Mudah resah, mudah khawatir, mudah seperti bimbang dan segala sesuatu. Jadi di dalam bagian inilah saudara, setiap orang Kristen, jikalau imannya lemah, pasti bisa kena penyakit atau dosa kekhawatiran yang berlebihan tanpa Tuhan. Dan jikalau dia pun tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan, pada waktu dia ada kekhawatiran, pada waktu dia ada masalah, dia tidak punya satu keberserahan kepada Tuhan. Dia mengambil kekhawatiran itu, dia pikirkan kekhawatiran itu, dia coba cari solusi berdasarkan kekuatan dirinya. Disitulah dia akan terjebak dengan jerat kekhawatiran yang akhirnya mengganggu seluruh kehidupannya. Jadi iman diikuti dengan keberserahan kepada Tuhan untuk menyerahkan semua itu kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang baik. Jikalau dua hal ini tidak dikerjakan, bisa mengakibatkan siapapun kita atau saya khawatir. Jadi dalam bagian itulah saudara, kita diminta untuk menyerahkan kekhawatiran kepada Allah yang layak untuk diandalkan. Maka di sini kita diminta, serahkanlah semua kekhawatiranmu. Soal hidup, soal makan, soal minuman, soal pakaian, soal seluruh masa depan dirimu, soal seluruh keluargamu. Serahkan kepada Tuhan. Engkau kerjakan yang bisa engkau kerjakan. Hari depan ada di tangan Tuhan, bukan di tanganmu. Jadi di dalam bagian inilah saudara, rendahkanlah dirimu di tangan-tangan Tuhan yang kuat. Dia akan meninggikan engkau pada waktunya. Dan serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan akan pelihara dirimu. Jadi dalam hidup ini kita harus belajar bagaimana kita menang atas diri kita. Dan bagaimana kita berpikir yang matang dalam melihat, menerima informasi, dalam mencari satu solusi, supaya melalui itu semua biarlah Tuhan menolong kita.